Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Juanda Hatta, akan membawakan materi yang terkait atau mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Pada pemaparan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan materi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa faktor produksi itu kita dapat menggambarkan dengan F adalah fungsi daripada modal dan tenaga kerja. Nah, itulah pentingnya mengapa kita mempelajari permintaan dan penawaran tenaga kerja ini, ya. Karena kalau kita ingin meningkatkan quantity atau output, salah satu faktor utama adalah tenaga kerja. Ya, meskipun kita memiliki kelimpahan misalnya sumber daya alam yang memadai, tapi kalau tidak diiringi dengan tenaga kerja yang memadai juga, maka output ini terkadang tidak bisa kita mencapai target, ya. Nah, ada konsep di sini yaitu isoquant. Ya, apa maksud daripada isoquant? Isoquant adalah kurva yang menggambarkan alternatif atau kombinasi faktor input produksi yaitu modal dan tenaga kerja yang dapat menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Jadi ketika kita ingin menghasilkan tingkat output ini, bagaimana kita mengkombinasikan modal yang kita notasikan dalam bentuk K dan tenaga kerja yang kita notasikan dalam bentuk L, ya. Karena bisa kita naikkan misalnya K sementara L-nya kita turunkan, atau sebaliknya kita bisa turunkan K sedangkan modalnya kita bisa naikkan, ya, tergantung berapa kombinasi yang kita gunakan untuk menghasilkan tingkat Q atau produktivitas, ya. Dalam ekonomi kita selalu berupaya untuk mencapai tingkat produktivitas dari perekonomian pada tingkat yang tertentu. Nah, di sini digambarkan bagaimana kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Kami sudah menunjukkan dua kurva isoquant, ya, sebagaimana tadi. Kurva isoquant itulah menggambarkan kombinasi antara L dan K, ya. Misalnya di sini digambarkan pada garis isoquant 1, ya, ada dua terjadi di sini, yaitu titik A kita menggunakan labor sebesar L1 dan K sebesar K1. Nah, untuk menghasilkan tingkat output yang sama itu pada tingkat isoquant 1, kita juga bisa melakukan pada kombinasi B, yaitu menambah L sebesar L2 atau dari L1 ke L2, sedangkan K kita kurangi dari K1 menjadi K2. Nah, kemudian bagaimana dengan isoquant 2? Di sini kan terjadi peningkatan tingkat produktivitas dari isoquant 1 ke isoquant 2. Pada isoquant 2, ketika kita ingin mencapai tingkat produktivitas sebesar C, ya, otomatis semua inputnya harus naik. Baik itu tenaga kerja kita tambah menjadi sebesar L3 dan modal sebesar K3. Nah, inilah kombinasi input yang dapat menggambarkan kepada kita bagaimana ketika kita ingin mencapai tingkat output yang sama sebesar isoquant 1 maupun kita mau menambahkan input yang lebih besar yaitu sebesar isoquant 2, ya. Nah, di sini ada pelatihan jelaskan penggunaan kombinasi input K, ya, dan L pada titik A, B, dan C. Bagaimana kombinasi inputnya, kemudian bagaimana produktivitas yang dicapai, ya. Bagaimana produktivitas
Nah, yang dicapai. Di mana titik A minus K1 L1, ya ini rasionya, rasio penggunaan inputnya minus K1 per L1. Di titik B, ya minus K2 per L2. Titik C minus K3 per L3. Mengapa minus? Karena dia hubungannya negatif, ya, hubungan antara modal dan tenaga kerjanya adalah slope-nya berhubungan negatif. Oke. Penggunaan tadi kita menggambarkan tentang penggunaan kombinasi input. Sedangkan ada konsep lagi yang selanjutnya, yaitu adalah isocos. Tadi adalah isokuan, yaitu kuantiti sama. Sedangkan isocos adalah garis yang menghubungkan biaya yang sama pada berbagai penggunaan faktor-faktor input dalam proses produksi. Jadi sini yang kita tekankan adalah biaya. Nah, biaya yang sama pada berbagai penggunaan faktor-faktor. Nah, digambarkan kurva isocos adalah dengan menggunakan garis lurus yang menghubungkan sumbu modal dan sumbu tenaga kerja. Fungsinya adalah C sama dengan R kecil K tambah W kecil L, di mana K itu adalah modal, ya, dan L adalah tenaga kerja. R adalah harga daripada modal, ya, dan W adalah harga daripada tenaga kerja, ya, R dan K. Sehingga kita gambarkan dalam bentuk garis lurus atau garis isocos, ya, di mana harga daripada K kita nyatakan dalam bentuk C per R kecil, harga daripada modal, ya, dalam bahasa Inggrisnya kan rent. Sedangkan harga daripada tenaga kerja yaitu C per W atau wage, ya. Nah, kita di sini bisa menggambarkan bagaimana maksimum produksi yang dicapai dengan menggunakan kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Nah, di sini kan menggabungkan antara kurva isocos dan kurva isokuan, di mana maksimum production atau produksi maksimum dicapai yaitu titik potong yang bersinggungan antara kurva isocos dan kurva isokuan. Ya, mengapa bukan seperti ini? Misalnya, ya, karena ini masih ada biaya yang belum teralokasikan secara optimal. Ya, mengapa bukan seperti ini? Ya, misalnya, ya, pada saat kondisi ini, ya, tingkat produktivitas yang tidak mampu kita capai karena kemampuan biaya kita hanya sebesar kurva isocos ini. Jadi titik optimum atau produksi maksimal dapat kita lihat titik A, yaitu K star, ya, tingkat kombinasi input K star, dan tingkat kombinasi tenaga kerja atau L star, ya, berhubungan dengan tingkat biaya C per R dan C per W. Inilah kurva kombinasi input K dan L. Nah, sekarang kita masuk ke permintaan tenaga kerja. Ya, permintaan tenaga kerja ini kalau kita definisikan adalah fungsi, ya, yang menjelaskan hubungan antara perubahan tingkat upah tenaga kerja, ya, yang dibayarkan perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Jadi ada tingkat upah dan tenaga kerja yang diserap oleh
perusahaan. Ya, hubungannya kan kalau kita menggambarkan kurva permintaan pasti kan negatif. Jadi kalau digambarkan secara kurva, semakin tinggi tingkat upah, maka perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja yang pada tingkat yang kecil ya. Sedangkan semakin rendah tingkat upah, maka tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan semakin banyak. Jadi hubungan terbalik antara tingkat upah dan tenaga kerja yang diserap di lapangan kerja. Nah, ini teori permintaan yang diimplementasikan ke dalam permintaan tenaga kerja. Nah, di sini digambarkan permintaan tenaga kerja jangka pendek. Data yang diberikan di sini adalah gambaran ketika suatu perusahaan misalnya mempekerjakan kombinasi input L sebanyak 1 karyawan, ya, 2 karyawan, 3 karyawan, 4 karyawan, sampai dengan 10 karyawan. Nah, setelah dikumpulkan data, ya, tingkat produktivitas tenaga kerja atau total production of labor, satu tenaga kerja dia bisa menghasilkan tingkat output sebesar 12. 2 tenaga kerja dia dapat menghasilkan output sebesar 22. Ya, 3 tenaga kerja dia menghasilkan output sebesar 30. Sampai dengan 10 tenaga kerja, ya. Ini grafiknya kalau kita lihat dia semakin meningkat, kemudian lama kelamaan dia semakin menurun. Artinya apa? Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, ya. Misalnya sampai tenaga kerja 6 sampai 7, ya, itu adalah tingkat di mana total produksinya adalah sebesar 42. Ya. 7 juga 42. Tapi ketika dia meningkat sampai 10, maka tingkat produktivitas tenaga kerja akan menurun. Ya. Itulah hukum di mana terjadi penurunan produktivitas per tenaga kerja ketika semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan. Ya. Nah, ini gimana cara mengerjakan average product of labor adalah total produksi per tenaga kerja, ya. Tinggal dibagikan 12 per 1, ya. 22 per 2, ini kan 12. Nah, ini 22 per 2 ya 11. Apa yang terjadi? 30 per 3, 10. Ternyata rata-rata produktivitas tenaga kerja semakin banyak tenaga kerja semakin menurun. Nah, bagaimana dengan marginal product of labor? Ya. Atau produktivitas marginal tenaga kerja, kita tinggal bagikan peningkatan total produksi, ya, 12 ke 22 berapa? Ya, 12 ke 22 adalah 10 per delta L, 1 ke 2, 1. Ya, di sini kan 12 ke 22 kan 10. 10 per 1 ya 10. Ya. 22 ke 30 8. 8 dibagi 1 8. 30 ke 36 adalah 6, ya. Di sini 1, 3 ke 4 1, ya, 6 per 1 ya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa terjadinya penurunan produktivitas marginal produktivitas tenaga kerja dari 10 ke 8 ke 6 dan seterusnya sampai ke bawah sini dia akan semakin menurun. Bagaimana dengan P? Ya, P ini juga tingkat harga, ya, tingkat harga. Misalnya harga tenaga kerja per orangnya itu adalah 10.000 yang dialokasikan. 10.000, ya, 2, 3 itu juga tetap 10.000, 4 juga tetap 10.000. Bagaimana V, ya, V MPL, value marginal product of labor, nilai dari MPL. Jadi MPL dikali P, tinggal dikalikan ini dikali dengan 10 dikali 10.000, ya. Nilai daripada marginal product of labor adalah 10, artinya 100.000 kan. Nah, 8 kali 10.000 ya 80.000.
6 kali 10.000 ya 60.000. Jadi upah yang diberikan kepada tenaga kerja tadi ya 60.000. Ini juga datanya given ya. Keterangan VMPL per upah. Ya. Ini 10.000 per 60.000. Nah, ternyata masih lebih besar VMPL-nya dibanding dengan upahnya. 80.000 ya. Ternyata masih besar VMPL-nya dibanding dengan upahnya. 60.000 ya sama. Ya, di sini terjadi sama ya. Ya, di sini keterangan yang diisi apakah VMPL lebih besar daripada upah, VMPL sama dengan upah, ya, banding antara ini dan ini, VMPL dan upah, dan VMPL lebih kecil daripada upah. Taruh keterangan di situ. Nah, di sini dikatakan bahwa tingkat penggunaan tenaga kerja yang optimum terjadi pada saat VMPL sama dengan tingkat upah. Ya. Jadi pada saat yang mana penggunaan tenaga kerja, apakah tenaga kerja 1, 2, 3 atau 4 atau 5 atau 6, 7, 8, 9, 10, di mana nilai VMPL sama dengan tingkat upah. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya apa sama ya. Nah, kalian bisa kerjakan ini. Lengkapi tabel ini, kemudian kalian bisa menjawab tingkat penggunaan tenaga kerja yang optimum. Karena kenapa? Terlalu sedikit tenaga kerja artinya memberatkan tenaga kerja. Sedangkan terlalu banyak tenaga kerja yang memberatkan sisi perusahaan. Jadi ada tingkat tenaga kerja yang digunakan berapa ya, sehingga dia menghasilkan tingkat produktivitas yang paling tinggi. Ya, di sini kan kita mau lihat total production of labor, di mana tingkat TP yang tinggi ya, yang juga menekan biaya perusahaan. Kurva MPL, APL dan VMPL digambarkan tadi. Ketika dia digambarkan marginal product of labor, itu adalah gambarnya garis yang semakin lama semakin menurun. Ya, ini jumlah tenaga kerja 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 tenaga kerja. APL juga demikian. Ya, APL adalah gambar yang semakin menurun atau rata-rata produktivitas tenaga kerja. Kalau ini kan marginal produktivitas tenaga kerja, ini rata-rata produktivitas tenaga kerja. VMPL ya, MPL dikali P, nilai daripada marginal product of labor atau sama dengan upah. Jumlah tenaga kerja yang paling optimum, yang berapa dia dikerjakan, itu pada titik ini ya. Nah, dicari apakah berapakah jumlah tenaga kerja, apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10 ya. VMPL sama dengan MPL dikali P nya, terbentuk garis lurus seperti ini ya. Berapa pada tingkat tenaga kerja yang digunakan ya, di sini akan ditemukan setelah menghitung tadi yang tabel tadi, kan didapat angka di mana VMPL ini, garis yang biru ini, berpotongan dengan tingkat upah sebesar 60.000 ya. Apakah 3 atau 4? Kalau di sini kan tingkat upah masih di bawah VMPL ya, antara 1, 2, 3. Kemudian semakin banyak tenaga kerja ya, tingkat upah lebih tinggi daripada VMPL, nilai dari produktivitas tenaga kerja. Jadi kalau misalnya tingkat upah masih lebih tinggi, artinya kan dia merugi. Lebih tinggi upah daripada nilai produktivitas tenaga kerja. Ya, sedangkan di sini apa yang terjadi di sini? Ya, VMPL-nya, nilai produktivitas tenaga kerjanya lebih tinggi daripada upah. Artinya ini terlalu memberatkan tenaga kerja yang bekerja. Ya, otomatis tingkat yang paling efisien atau optimum adalah pada tingkat VMPL ya, sama dengan tingkat upahnya pada titik, taruhlah pada titik A.
Permintaan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini semua konsep ya. DSR, demand short run atau permintaan tenaga kerja jangka pendek, berasumsi penggunaan modal konstan, hanya L yang mempengaruhi tingkat produksi. DLR, modal dan tenaga kerja bersifat variabel. Nah, ini bedanya. Apa maksudnya? Nah, digambarkan misalnya tingkat kurva produksi, hanya ada satu variabel yang mempengaruhi total produksi, yaitu L. Digambarkan seperti ini. Ya. Kenapa? Karena K-nya misalnya kita anggap konstan. Tidak mempengaruhi tingkat K itu tidak mempengaruhi tingkat produktivitas, melainkan hanya L. Tambah 1 berapa tingkat produksi, tambah 2, tambah 3, tambah sampai dengan 10 tenaga kerja, ya hanya tenaga kerja yang mempengaruhi tingkat produktivitas. Nah, ini gambarannya, gambar kurva tenaga kerja. Kalau di sini digambarkan tingkat upah, ya, hubungannya dengan jumlah tenaga kerja, ya, di mana kurva demand short run, ya, jadi gambar pada kurva yang biru ini, ya, demand short run, bila mana terjadi kenaikan upah dari W1 ke W2, naik tingkat upah dari W1 ke W2, maka dalam jangka pendek, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Dari L ke L1 ke L, kan? L1 ke L. Perusahaan akan mengurangi tenaga kerja dari L1 ke L. Tetapi reaksi yang lebih responsif akan dilakukan oleh perusahaan melalui permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang atau DLR. Apa yang terjadi pada jangka panjang yaitu dengan mengurangi tenaga kerja yang digunakan dari L1 ke L2. Ya. Dari sini responsifnya dari upah tenaga kerja akan dikurangi dari L1 ke L2. Ini jangka panjangnya. Tetapi malah jumlah L2 lebih kecil daripada L dan lebih kecil daripada L1, ya. Penurunan jumlah tenaga kerja tersebut kemudian disubstitusikan dengan kenaikan modal yang digunakan. Dia mengurangi tenaga kerja, kemudian modalnya ditambah. Nah, maksudnya dalam jangka panjang, ya, semua variabel bersifat semua input bersifat variabel. Kalau misalnya L diturunkan, maka K-nya dinaikkan. Ini dalam jangka panjang. Tapi kalau di sini cuman L saja yang mempengaruhi tingkat produktivitas. Ya. Apa yang terjadi? Kesamaan yang dimiliki antara permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek atau DSR sama dengan VMPL yang tadi yang digambarkan pada kurva yang sebelumnya, dan jangka panjang atau DLR, demand long run, adalah adanya hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dengan perubahan permintaan jumlah tenaga kerja. Ini menurut Bellante dan Jackson 1990. Jadi terjadi perubahan slope ketika misalnya perusahaan dalam jangka pendek mengurangi tenaga kerjanya, ya, slope-nya tetap short run, tetapi dalam jangka panjang dia akan lebih responsif dengan perubahan tenaga kerja dari L1 ke L2, ya, L1 ke L2. Kemudian menambah upah, ya, dari W1 ke W2. Itu responsifnya, respon dalam jangka panjang. Ya, dalam jangka panjang memang upahnya naik, tapi akan lebih sedikit tenaga kerja yang dipekerjakan. Nah, itulah pengaruh permintaan tenaga kerja jangka pendek, ya, dan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Nah, kemudian substitution effect dan scale
efek. Bagaimana penggunaan input modal K dan penggunaan input tenaga kerja atau L. Pengaruh substitusi atau substitution effect ya dari L1 ya ke L2. Nah, ini misalnya terjadi penurunan upah ya. W turun, upah tenaga kerja turun, otomatis perusahaan akan lebih mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak dari L1 ke L2. Ya, pada kurva yang semula tingkat produktivitas awal di mana kombinasi input pada K1 dan L1. Tetapi ketika terjadinya penurunan upah, apa yang terjadi? Perusahaan akan menambah tenaga kerja sebesar L2. Otomatis karena tingkat produktivitas yang dicapai adalah sama, ya, maka perusahaan menggeser ke E2, dari E1 ke E2, dari sini tadi ya, dari E1 ke E2, dan menambah L dari L1 ke L2, ya, K-nya yang diturunkan ya, di sini belum dijelaskan, K1 ke K2 turun. Ketika terjadi peningkatan skala usaha, ya, misalnya pendapatan perusahaan meningkat, maka perusahaan menambah produksinya ke E3. Dia mau menambah produksi dari isokuan 1 ke isokuan 2 atau tingkat produksi pada titik E3. Atau menambah K dari K2 ke K3. Naik K-nya dari K2 ke K3 dan mengurangi L dari L2 ke L3. Dari L2 ke L3. Nah, disinilah kita dapat melihat yang mana yang merupakan efek substitusi dan yang mana merupakan efek output atau scale effect dari L1 ke L2 ya, atau E1 ke E2. Itu adalah substitution effect. Dia mensubstitusikan berapa modalnya yang dikurangi dan L-nya yang ditambah. Ya. Sedangkan pengaruh output atau scale effect, dia ingin menambah produktivitas ketika terjadinya peningkatan skala usaha. Jadi isokuan 1 bergeser ke isokuan 2. Dia harus menambah K sebesar K3 dan mengurangi L sebesar L3. Kita masuk ke penawaran tenaga kerja. Nah, penawaran tenaga kerja ini adalah, kalau tadi permintaan tenaga kerja adalah permintaan dari sisi pengusaha. Bagaimana perusahaan meminta tingkat tenaga kerja tertentu pada tingkat upah. Ya. Sedangkan penawaran tenaga kerja adalah hubungan antara tenaga kerja yang masyarakat siap tawarkan kepada perusahaan pada tingkat upah tertentu. Nah, di sini secara definisi, pemenawaran tenaga kerja adalah kurva yang menggambarkan jumlah tenaga kerja yang siap disediakan oleh pemilik tenaga kerja, dalam hal ini kan rumah tangga konsumsi masyarakat ya, pada alternatif tingkat upah untuk periode tertentu. Jadi hubungan antara tingkat upah W dan jumlah tenaga kerja yang siap untuk ditawarkan ya. Hubungannya pasti semakin tinggi tingkat upah, masyarakat cenderung bersedia untuk bekerja ya. Hubungannya atau slope-nya adalah positif. Supply of labor, dia berhubungan positif antara W dan L. Nah, di sini digambarkan penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Ya. Jangka pendek tentu saja W ketika naik dari W1 ke W2 maka menyebabkan jam kerja yang bersedia dialokasikan oleh masyarakat meningkat pula dari X1 ke X2. Hubungannya kan positif. Supply of labor. Jadi sini hubungan antara upah dan jam kerja.
bila mana terjadi kenaikan upah yang akan dibayarkan pada tenaga kerja, maka jumlah tenaga kerja yang disediakan juga akan naik. Bukan tenaga kerja di sini juga, tapi juga jam kerjanya. Dalam jangka pendek hanya ada upah yang mempengaruhi jam kerja seseorang. Sehingga semakin tinggi tingkat upah, maka seorang cenderung menambahkan jam kerjanya dengan penambahan jam kerja yang semakin sedikit. Ya, semakin sedikit maksudnya apa ini? Nah, semakin tegak ke atas ya. Artinya semakin tambah tingkat upah sebesar 1 unit, maka peningkatan jam kerjanya akan meningkat sebesar lebih kecil daripada rasio peningkatan upah tadi. Ya. Makanya di sini kurvanya cenderung semakin ke sana dia semakin tegak. Bahkan dia akan kembali. Ya. Pada saat tertentu di mana ketika tingkat upah semakin naik, maka jam kerja yang bersedia dialokasikan akan menurun pada saat tingkat upah yang semakin tinggi ya. Sedangkan penawaran tenaga kerja jangka panjang, kalian tadi kan yang mempengaruhi jam kerja hanya upah saja. Sedangkan dalam jangka panjang, penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang berarti akan terjadi perubahan pada beberapa faktor yang akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja tersebut. Misalnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Ya, semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja, ya, semakin besar, ya, maka masyarakat cenderung lebih giat untuk bekerja. Nah, di sini ketika W1 ke W2 naik, maka semakin banyak tenaga kerja yang bersedia untuk bekerja. Nah, apa ini tingkat partisipasi angkatan kerja? TPAK. Tentu ini dibahas pada bagian yang lain pada mata kuliah ini, yaitu tenaga kerja, ya, orang yang bekerja, atau N per angkatan kerja. Labor force. Ya, angkatan kerja itu penduduk yang bekerja dan mencari kerja. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja, orang yang bekerja, ya, N dibagi labor force. Nah, ini tingkat partisipasi angkatan kerja. Atau ini, mungkin yang lebih tepatnya, karena saya agak ini juga, saya coba koreksi. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah labor force, ya, per penduduk usia kerja. Nah, ini berapa jumlah angkatan kerja, ya, angkatan kerja pada penduduk usia kerja dibagi dengan penduduk usia kerja. Ini berkaitan dengan bonus demografi di mana kita sekarang sedang mengalami ini, ya. Rasio antara angkatan kerja ini besar, ya, pada penduduk usia kerja. Nah, ini penawaran tenaga kerja jangka panjang, dia dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja ini. Nah, kerja mahasiswa kemudian, kerjakan slide 4 dan slide 9, nanti akan dibagikan PPT-nya. Kemudian yang nomor 2, jelaskan perbedaan kurva permintaan jangka pendek dan jangka panjang dan kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tentu saja inilah demand short run dan demand long run. Kemudian juga supply short run dan supply long run. Kita berbicara tentang
permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ya, silahkan mahasiswa kerjakan. Inilah video pembelajaran pada permintaan dan penawaran tenaga kerja yang saya bagikan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan mahasiswa sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.